Assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikasam. Oleh karena itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Ada orang non-muslim bilang Assalamualaikum, nggak boleh dijawab. Di kitab kuningnya ada kok, begitu. Etis nggak? Ada orang Assalamualaikum, dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum, oke, buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non-muslim mengucapkan Assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikasam. Oleh karena itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini jadi ada dalam berdakwah itu ini jadi bingung ya, karena sekarang kan banyak penistaan agama seperti itu, kan ada dianggap menghina agama. Dari channelnya Laskar Kristus ya, video full Buya Sakur ya, dianggap menghina agama lain, padahal di Al-Quran sendiri ada sungguh kafir yang mengatakan Tuhan satu atau tiga dalam tiga. Nah ini sebagai pendakwah itu boleh nggak menyampaikan ayat-ayat yang menyalahkan, jelas-jelas menyalahkan pihak lain? sekarang undang-undang tentang penistaan agama. Saya akan memakai Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila engkau mendengar, engkau mendengarkan, yakhuduna fi dinillah, menjelek-jelekan agama Tuhan, fa'arid anhum, berpaling balik badanlah kamu, tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Berarti bukan lapor ke Bareskrim, tinggal pergi aja. Nah ya, jadi bisa berkatakan seharusnya kalau ada orang yang menista Islam, nggak ada perintahnya lapor ke Bareskrim, tinggal pergi aja, ya, nggak usah main-main lapor. Ya ini sebenarnya umat Islam harus mempelajari baik-baik ya isi Qurannya ya, karena nggak ada perintah untuk lapor ke Bareskrim kata Bu Sakur, tapi tinggal pergi aja ya. Dan ada sentilan juga tentang MKC. Lalu bagaimana dengan MKC? Nanti dia katakan nggak perlu dilaporkan. Nanti kita akan lihat video selanjutnya. Tapi saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada Bung Saridon ya, yang ya support Pavel dengan super chat ini ya. Terima kasih brother ya untuk taburannya ya. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati selalu ya dalam segala pekerjaan. Terima kasih ya untuk berkatnya ya, Tuhan berkati ya. Ya, kita lanjut ya videonya ya. Kata Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilaporkan Bareskrim. Jadi tidak perlu sebenarnya ya di apa ada kece dan lain-lain itu yang menjelek-jelekan Nabi. Enggak laku kok. Cukup ditinggalkan saja. Al-Quran bilang begitu kok. Fa'arid anu hatta yahudu fi haditsin ghairi. Tolong dicatat tuh. Fa'arid anhum, balik badan, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara urusan yang lain. Kan banyak juga tuh YouTuber itu yang menjelekkan Islam, ada Paul. Ya tapi Al-Qurannya begitu kok. Masa saya ikut YouTuber? Ya ikut Al-Quran dong. Nggak, maksudnya banyak orang yang menjelek-jelekan Islam begitu, itu kunci jawabannya di Al-Quran hanya ditinggalkan. Gitu, iya, tinggalkan aja ya. Nggak usah dituntut-tuntut begitu ya. Apalagi demo-demo gitu. Iya, nggak usah. Tinggalkan saja semua. Nah, itu jelas ya.
nggak ada perintahnya untuk lapor-lapor, tinggalkan saja. Tapi ya realitanya saat ini kan tidak, bahkan Buya Sakur pun kan mau dipolisikan sama mereka ya. Ya, tapi sebenarnya itu sudah dari tahun lalu ya, tapi ya videonya baru viral sekarang ya. Tapi ya sampai sekarang Buya Sakur enteng-enteng aja dan dia tidak takut untuk menyampaikan kebenaran walaupun itu mungkin pahit bagi sebagian orang. Tapi kebenaran tetaplah harus disampaikan ya. Saya tinggalkan aja. Membahas lagi. Itu kalau yang menjelekkan Islam. Tapi kalau sebagai pendakwah, apakah kita bisa menyalahkan agama, bukan menjelekkan, menyalahkan agama lain? Ya, Misalnya, tapi kita membela Islam juga dengan perkataan, dengan perbuatan dong. Bukan dengan perkataan. Semua orang nggak bisa kalau membela dengan perkataan. Yang susah kan membela dengan perbuatan. Itu yang jadi persoalan. Sekarang Anda membela Islam. Di mana Anda membela anak yatim sebelah rumah sampai nggak sekolah, kau biarkan saja, itu membela Islam. Itu persoalannya. Itu janda. Kau biarkan saja, membela Islam. Hanya karena tidak sholat, malah tidak kau bantu gitu. Saya tidak mengerti seperti apa. Hanya gara-gara nggak sholat, jadi orang itu tidak dibantu gitu. Ini kan jadi persoalan macam ini. Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Nah, ya jadi kalau ada ini di kitab kuningnya ada katanya ya, kalau ada umat non muslim yang mengucapkan salam yang nggak boleh dijawab. Dan itu ada di kitab kuningnya kawan-kawan ya. Makanya apa yang MKC sampaikan ya beberapa tahun lalu itu sebenarnya kebenaran, tapi itulah sulit sekali orang untuk menerima kebenarannya. Justru MKC dipolisikan ya. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum oke, buang muka. di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikasam. Alaikasam itu mampus buat kamu. Kalau ya kejam sekali ya, alaikasam mampus buat kamu. Aduh, makanya petasannya ketika ada Aditya masuk ya saya assalamualaikum, dia nggak jawab. Kalau Dani juga masuk ya ke room kita, kalau kita bilang assalamualaikum nggak dia jawab ya, karena memang pedomannya ada, mereka punya ajarannya ya, dan ajaran mereka ya dari kitab kuning ini rupanya ya, yang menyatakan bahwa kalau ada non Islam yang memberikan salam jangan dijawab. Ya kalaupun dijawab jawabannya kasar, mampus kau, kira-kira begitu. Ya. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Nah, kitab kuning karangan manusia penuh dengan kesombongan. Ini kalau ada yang dengar ini lagi ya, mereka akan marah lagi, menganggap ini penistaan. Ini kitab-kitab kesombongan ini. Nah, ini kitab-kitab kesombongan, berarti ada berhubungannya ini dengan kitab kuning ini. Kitab-kitab kesombongan katanya ini. Ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Dan dikarang pada dikarang pada kejayaan Islam. Pada umumnya negara-negara yang sedang ngutop itu kan sombong-sombong. Seperti Donald Trump kan, Amerika US first. jadi kesimpulan apapun hukumnya, apapun itu ya dikembalikan ke logika dan pikiran kita ya. Iya dong, kalau saya ngapain lo kasih otak sama kita, mau dianggurin aja tuh, nggak dipakai gitu. Orang begini, jadi orang tuh malas berpikir ya. Ketika orang Islam saya nanya, milih kita bikin negara sekuler apa negara agama? Mereka bilang negara agama. Tapi ketika orang, lu mau tinggal di mana? Mau tinggal di negara sekuler? Enak kata negara sekuler. Ya, ini kan jadi lelucon payah ya. Dipilih mau bangun gereja, mau bangun negara apa, dibilang negara agama. Tapi doyannya tinggal di negara sekuler ya. Inilah kawan-kawannya kemunafikan yang luar biasa ya. Aneh kan? Sampai ke ya, Sakur ya. Semacam itu. Jadi ya itulah persoalannya. Jadi sampai orang yang non muslim salam aja menghormati. Pada dalam Al-Qur'annya wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha bi mithliha.
Kalau ada orang mengucapkan salam, kita hormati lebih dari itu. Atau minimal sama lah. Ini juga nggak boleh. Kita punya begitu. Padahal di Al-Quran tidak menyebut yang mengucapkan salam muslim atau Tidak tidak. ada urusan. Dan sekarang yang lucu, ada orang non muslim kelaparan, dikasih makan pahala nggak ada pahalanya, malah dosa. Ya, manusia kelaparan bilangnya dosa. Aceh kena tsunami yang bantu orang Amerika juga kok. Nah lo, Gimana sih? nah lo nggak kejang-kejang lo kayak gini. Oh, Buya Sakur ini bener top banget lah. Orang ini selalu bicara logika. Dia nggak pernah bicara itu yang apa namanya, yang nggak masuk akal. Selalu masuk akal dan dia langsung beri contohnya. Contohnya Aceh tuh. Ya ketika tsunami siapa yang tolong? Ya boro-boro Anda dengar ada bantuan dari Arab Saudi ya. Saya sih nggak dengar ya. Mungkin ada tapi saya nggak dengar ya. Yang ada itu bantuan dari Amerika, Israel. Bahkan Israel apa ya bela-belain ngechat pesawatnya ya supaya bisa mendarat ke Indonesia karena katanya Indonesia dan Israel nggak punya hubungan diplomatik ya. Jadi dia bela-belain menghilangkan gambar Israelnya demi memberikan bantuan ke Indonesia. Ya, luar biasa ya Buya Sakur ini ya. Orang Israel mereka kan orang muslim. Jadi kalau ada negara non muslim yang kena bencana, jadi kau biarkan yang nggak usah kamu bantu. Jadi alasan kemanusiaan pastinya ya. Iya, Pak, ya. iya dong. Kan lucu jadinya. Nggak malu gitu. Aceh dibantu kok. Australia juga bantu, Jepang juga bantu muslim semuanya. Masa ada negara yang non muslim kena tsunami kita tidak boleh membantu karena nggak ada pahalanya. Akhirnya saya tanya, nah kalau yang kelaparan, anjing kelaparan, saya kasih makan ada pahalanya nggak? Allah itu mah ada. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Ternyata Jadi kalau kasih makan anjing kelaparan itu ada pahalanya. Tapi kalau kasih makan orang kafir nggak ada pahalanya. Ini kan ya jadi memang jauh dari ini ya, dari akal sehat sih. Tapi ya itulah realita kawan-kawan. Makanya ini dibuka sama Buya Sakur ya. ada binatang lebih mulia dari manusia. Ya tidak logis dong macam itu tuh. Ya itu banyak penganut agama itu terjebak ya sehingga dalam hukum-hukum ini dosa halal haram dan lain-lain sehingga melupakan untuk berpikir ini berpikir yang logis gitu. Itulah kesulitannya kita mengajak orang berpikirnya susah. Makanya saya berulang, saya berceramah, saya ya bikin YouTube, ngaji. Itu bukan lagi membagikan ilmu. Ilmu maka ada habisnya kok. Aku juga dikasih ilmu nggak banyak, nggak apa oleh Allah kok. Tapi ketika setelah mendengar pengajian lalu orang itu berpikir, berarti saya berhasil. Ketika aku nambah ilmu, aku masih gagal. Tapi ketika aku berpikir, aku berhasil. Waduh, jadi kuncinya sebenarnya untuk merangsang agar kita berpikir saja. Itu lagi. Itu ceramah yang baik sebenarnya, bukan ceramah yang membatasi. Awas hati-hati itu bid'ah loh ya. Gitu. Jadinya kita takut nanti berpikir nanti malah jadi bid'ah gitu. Iya, itulah pengertian bid'ah itu sendiri kan awalnya kan dari standarisasi Islam. Wow. Ya, itu kawan-kawan ya video yang sudah kita dengar bersama bagaimana Buya Sakur ya dengan lantangnya ya tanpa rasa takut ya membuka semua ya ke publik ya, dan dia sudah mengatakan tujuan dia berceramah itu bukan untuk nakut-nakutin orang, tapi agar orang itu mau berpikir gitu ya. Karena kalau ceramah itu sudah menakut-nakuti orang, maka orang tidak akan berpikir. Tapi kalau ceramah Buya Sakur itu selalu membuat orang berpikir, penasaran, apalagi yang mau diucapkan Buya Sakur? Kok gini sih, kok gitu sih? Dan orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran ya pasti akan kejang-kejang. Selain kejang-kejang ya udah lapor sana lapor sini. Nah, gitu kan? Oke, Bung Yesay. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.